Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Mira Novita Subroto dari jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang akan mereview tentang materi PBAK Universitas mulai tanggal 31 Agustus 2021 sampai 1 September 2021. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu materi yang disampaikan oleh Profesor Dr. H.M. Zainuddin MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau membahas tentang visi dan misi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Perlu diketahui, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sendiri tidak berdiri langsung dengan nama tersebut, tetapi melalui proses yang begitu panjang, yaitu sebagai berikut. Dimulai pada tahun 1961 yang dinamakan dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Yogyakarta yang ada di Malang. Kemudian dilanjut pada tahun 1965 yang dinamakan atau berganti nama menjadi IAIN Surabaya, ada di Malang juga. Yang ketiga yaitu berganti nama lagi menjadi STAIN Malang tahun 1997 dan mendapat otoritas dari pemerintah. Pada tahun 2002 berganti nama lagi menjadi UIIS atau Universitas Islam Indonesia Sudan, atau juga bisa disebut Indonesia Sudanis. Lalu pada tahun 2004 bergantilah nama menjadi Universitas Islam Negeri Malang. Belum ada nama identik. Nah, yang terakhir baru pada tahun 2009 berganti nama menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, begitulah proses Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terbentuk. Selanjutnya ada visi dan misi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama yaitu visinya. Visi UIN Malang sendiri yaitu terwujudnya PTN atau Pendidikan Tinggi Negeri yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Lalu misinya yang pertama adalah mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Lalu yang kedua, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi, yaitu yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Nah, UIN Malang juga mempunyai rencana-rencana di masa depan nanti. Nah, rencananya nih pada tahun 2020 sampai 2025 dan 2030-an, rencana UIN Malang ke depan yaitu ingin menjadi universitas yang international recognition and reputation, atau dikenal dengan universitas yang memiliki rekognisi internasional dan reputasi internasional. Materi yang kedua yaitu disampaikan oleh Profesor Dr. Umi Sumbullah MAG yang berprofesi sebagai Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau menjelaskan tentang wawasan bidang akademik. Nah, Universitas Islam Malang sendiri memiliki 7 fakultas yang terdiri dari Fakultas Tarbiyah, Ilmu Keguruan, lalu Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Saintek,
Fakultas Humaniora tentang bahasa-bahasa seperti itu, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan masih banyak lagi. Sedangkan program pasca sarjana ada 15 prodi. Ada program studi yang unggul dari Ban PT dan banyak berpredikat A. Banyak juga upaya internasional dengan mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan program riset dalam jurnal nasional maupun internasional, sehingga dengan kegiatan tersebut sehingga karya tersebut dapat menambah nilai UIN Malang atau Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga dapat membuat UIN Malang sendiri mendapatkan ranking lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sarana yang mendukung wawasan akademik UIN Malang yaitu ada yang pertama Mahat Al-Jamiah atau Pusat Pengembangan Karakter Ulul Albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar, yaitu kedalaman spiritual dan keagungan akhlak. Nah, Mahat Al-Jamiah ini dibuat untuk mahasiswa baru selama 1 tahun. Yang kedua yaitu pengembangan bahasa asing, ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan berbagai bahasa lainnya, bahasa internasional lainnya. Lalu yang ketiga yaitu ada rumah tahfidz. Jadi rumah tahfidz ini untuk siswa yang ingin melanjutkan hafalan Qur'annya. Yang keempat ada rumah moderasi beragama yang unggul, moderat, toleran, memiliki jati diri, keislaman yang kuat, serta menjadi mahasiswa yang mencintai bangsanya. Itu adalah salah satu tujuan dibuatnya rumah moderasi beragama. Lalu yang kelima yaitu perpustakaan. Nah, di perpustakaan tersebut ada banyak sekali e-book, electronic book, e-journal, baik nasional maupun internasional yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, baik untuk jurnal ilmiah, karya ilmiah, ataupun tesis atau tugas akhir. Selain itu juga ada kegiatan akademik, ada proses pembelajaran selama 8 semester minimal, tugas akhir, lalu ada SKS sebanyak kurang lebih 150 sampai 160. Lalu ada penelitian, pengabdian masyarakat atau yang dikenal juga dengan PKL, lalu ada KKM, yudisium, dan wisuda. Nah, ciri khas mata kuliah dari UIN Malang sendiri itu adalah pengembangan karakter. Nah, Universitas Islam Negeri Malang sendiri juga mempunyai kualitas yang baik di antara PTKIN yang lain, yaitu sebagai pengelola buku terbaik PTKIN, WEBU 2019 peringkat 2 PTKIN, akreditasi institusinya A, akreditasi prodinya 50% A, sertifikat ISO, terus ada atau ISO, terus the best 5 PTKIN Indonesian University, lalu ada ranking versi Unirank, lalu ada sertifikasi internasional AUN QA, lalu ada menduduki peringkat 3 PTKIN yang diselenggarakan oleh Sinta, lalu juga menjadi terbaik satu sistem manajemen strategi PTKIN, lalu perpustakaan unggul akreditasi A, lalu ada top 10 Islamic University tingkat dunia 2020, dan masih banyak lagi keunggulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Materi selanjutnya atau materi yang ketiga yaitu mengenai DEMA atau Dewan Mahasiswa yang disampaikan oleh Ketua DEMA sendiri, yaitu Farhan Adi Murosadi jurusan Farmasi. Nah, beliau memaparkan bahwa DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. DEMA ini merupakan organisasi intrakampus di bawah Kemenak, sedangkan untuk yang di bawah Kemendikbud bernama BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, fungsi DEMA UIN Malang sendiri yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan
dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA sendiri yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh SEMA atau mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan yang terakhir adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. DEMA ini ada di bawah 6 kementerian, yaitu ada Kementerian Dalam Negeri sebagai internalnya, kemudian Kementerian Luar Negeri sebagai eksternalnya, lalu ada Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang terakhir adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nah, yang sudah dijalankan oleh DEMA sendiri yaitu ada program kerja Sahabat Desa, Sampah Sekolah, dan yang mau dijalankan atau rencananya itu tentang sosial hukum politik yang bernama Rehab Parlemen. Materi selanjutnya atau materi keempat yaitu ada SEMA atau Senat Mahasiswa yang disampaikan oleh Ketua Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang bernama Muhammad Adi Faroni. Nah, SEMA ini merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Fungsi SEMA sendiri yaitu ada 4, advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran, yang membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA sendiri yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, menguasai setiap kebijakan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, merancang dan menetapkan peraturan-peraturan di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA Universitas, dan menjadi mitra kerja DEMA U dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA sendiri yaitu membentuk UU, lalu menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMAU, mengawasi pelaksanaan program dan kebijaksanaan DEMAU, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang ada atau timbul di dalam negara dan tingkat universitas, dan menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Nah, materi yang kelima yaitu tentang UKM, unit kegiatan mahasiswa yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, ada beberapa UKM yang terdiri dari Menwa dan lainnya. Nah, Menwa sendiri ini fungsinya untuk mewujudkan sikap bela negara di. Lalu ada UKM Pramuka, ada UKM PMI, UKM GBB, Gema Gita Bahana, ada juga UKM SR Seni Religius. Lalu ada UKM Teater, UKM Apalatur Sina, ada UKM Olahraga yang terdiri dari 7 cabang olahraga. Lalu ada UKM Kopma, Padang Bulan, Koperasi Mahasiswa. Lalu ada UKM Komus, selanjutnya ada UKM Komus, Komunitas Musik Studio 3, yang terdiri dari 6 departemen. Lalu ada UKM Taekwondo, ada UKM Jepret Club, yaitu klub fotografi, yaitu ada juga UKM Simfoni, UKM LPK P2M, lalu juga ada UKM UAPM Inovasi. Dari banyaknya UKM tersebut, banyak sekali UKM yang menjuarai kompetisi-kompetisi kancah nasional. Materi yang selanjutnya yaitu disampaikan oleh DRS Haji Basri MA PhD, dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau menjelaskan tentang moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Sekarang yang pertama itu ada apa sih itu moderasi dalam Islam? Nah, definisi moderasi sendiri secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path atau posisi tengah berkeadilan.
Nah, kenapa sih moderasi itu penting di Indonesia? Yang pertama, karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, karena historitas Islam di Indonesia. Yang ketiga, karena karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni. Lalu ada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, dan moto bangsa kita sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, terus gimana sih peran kita sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan itu semua? Nah, oleh karena itu di sini ada mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendesiminasi agenda moderasi. Karena kita akan menjadi generasi penerus bangsa selanjutnya. Lalu ada mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Lalu yang terakhir yaitu mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang harus cerdas secara akademik maupun religius dan kebinekaan. Karena mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang inspiratif, mahasiswa yang berkarya, yang inovatif akan dapat mengubah negara ini menjadi lebih baik ke depannya. Lalu materi selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu dari M. Hasanuddin Wahid, yaitu sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI. Beliau merupakan lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan PAI. Lalu beliau menyemangati mahasiswa agar terus berkarya dan berprestasi agar menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik sesuai bidangnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.